Ribka pun mengikuti Eliezer untuk menjumpai Ishak. Halo adik-adik, welcome to Blessing for Kids. Hari ini Kak Marshall mau cerita firman Tuhan tentang Tara, Eliezer. Tapi sebelum kita mulai, kita mau bersatu hati terlebih dahulu ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh bangun di pagi hari, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Marshall mulai ya adik-adik ceritanya. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang bernama Abraham. Tara, Abraham ini punya istri yang bernama Sarah. Nah, ini adalah istri dari Abraham. Namun, Alkitab mencatat bahwa Sarah ini meninggal adik-adik. Dan setelah Sarah meninggal, Abraham ini memberikan pesan loh kepada hambanya. Jadi Abraham ini punya seorang pelayan yang setia, namanya adalah Eliezer. Nah, ini adalah hamba atau pelayan dari Abraham. Eliezer ini adalah seorang hamba yang taat, mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Abraham. Suatu hari, Bapak Abraham berkata nih kepada Eliezer, supaya Eliezer mencarikan seorang istri untuk anaknya, yaitu Ishak. Jadi kan Abraham ini punya anak laki-laki, namanya adalah Ishak. Nah, ini anaknya. Tada! Dan Abraham mau supaya Ishak ini memiliki istri atau menikah. Dan Abraham memberikan pesan kepada Eliezer untuk mencarinya. Singkat cerita adik-adik, Eliezer pun berkata, "Ya Abraham, ya tuanku Abraham, aku akan mencarikannya." Akhirnya adik-adik, Eliezer ini melakukan perjalanan yang sangat panjang loh adik-adik. Dia juga membawa unta. Nah, ini untanya. Tada! Jadi perjalanan yang dilakukan oleh Eliezer ini cukup jauh, sangat panjang. Tetapi Eliezer mau terus taat untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Singkat cerita adik-adik, Eliezer pun tiba di suatu sumur dan dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong aku, berikan aku pertolongan-Mu supaya aku bisa bertemu dengan istri yang baik bagi Ishak." Jadi dia berdoa supaya dia ketemu sama seorang perempuan yang baik sehingga dapat menjadi istri bagi Ishak, anak dari tuannya Abraham. Setelah Eliezer ini berdoa adik-adik, Tuhan menjawab loh. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang. Nah, ini perempuannya. Nama perempuan ini adalah Ribka. Siapa namanya? Ribka. Ribka ini memberi Eliezer minum. Jadi Eliezer karena sudah melakukan perjalanan yang jauh pasti kan haus ya, lalu dikasih minum sama Ribka. Tidak hanya Eliezer yang dikasih minum, tetapi unta yang dibawa juga sama Eliezer, ini untanya juga dikasih minum loh sama Ribka. Ribka ini adalah seorang perempuan yang baik. Ketika Ribka melakukan hal tersebut, Eliezer pun akhirnya menyadari bahwa Ribka adalah jawaban doa yang telah dia minta dari Tuhan. Singkat cerita adik-adik, Eliezer pun mengajak Ribka untuk ke rumahnya Ishak. Jadi Ribka pun ikut bersama dengan Eliezer. Dan pada akhirnya adik-adik, Ribka pun berjumpa dengan Ishak dan mereka akhirnya menikah. Wah, dari kisah ini adik-adik kita bisa belajar ya
bahwa Eliezer adalah seorang hamba yang setia, seorang pelayan yang setia. Dia tidak hanya setia kepada Abraham, tapi dia juga setia loh kepada Tuhan. Kita bisa melihat di mana Eliezer mau berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupannya. Amin. Siapa yang di sini mau juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Angkat tangannya. Siapa yang di sini mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Angkat tangannya. Mau ya? Apa yang Tuhan katakan, itulah yang kita lakukan. Sebelum kita tutup dalam doa, kita ayat hafalan terlebih dahulu ya adik-adik dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Kak Marshall bacakan ya buat kita semua. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sekali lagi, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Biarlah Tuhan Yesus menemukan setiap kita menjadi anak-anaknya yang setia, yang mau taat kepada setiap perkataan yang Tuhan telah katakan di dalam Alkitab. Amin. Yuk kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu, kami mau belajar ya Tuhan untuk juga menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, menjadi pribadi yang setia kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang Tuhan percayakan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa terus taat kepada setiap hal yang Tuhan katakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Once again, terima kasih ya adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.